stigma negatif terhadap perempuan Sunda, kalian harus tonton video ini sampai habis, karena kalau ditontonnya tidak sampai habis, niscaya kalian bakal gagal paham loh guys. Gak percaya, harus percaya dong, tapi percaya itu sama Tuhan lah, jangan sama saya ya. Bicara tentang perempuan Sunda, siapa sih yang bisa menolak pesona seorang gadis Sunda ataupun cewek Sunda ya? Saya rasa sebagian orang ya yang bisa menolak pesona perempuan Sunda, kecuali memang yang tidak menyukai tentang perempuan Sunda gitu, atau cewek-cewek Sunda. Tapi sebelum kalian tidak menyukai perempuan Sunda, alangkah baiknya kalian harus tahu kenapa sih alasannya gitu. Apa sih, apakah ada dari turun temurun atau cerita-cerita yang mungkin belum tentu kebenarannya, mungkin hanya mitos semata gitu kan. Selain itu, tak hanya cantik dan juga punya fisik yang aduhai, mereka juga berperangai halus dengan tutur katanya yang lemah lembut, bikin hati seseorang melumer ketika mendengarkan dengan kelebihan ini. Praktis cewek Sunda ataupun wanita Sunda masuk dalam daftar calon istri idaman pria di Indonesia. Ketika bisa bilang wanita Sunda sangat diminati, namun ternyata ada satu suku yang justru menghindari wanita-wanita jelita tersebut. Ya, benar sekali, itu adalah suku Jawa. Karena memang ada perbedaan ya. Karena saya sebagai orang Sunda Tulen dan suami saya sebagai orang Jawa Tulen, memang di awal ada kekhawatiran itu. Tapi ketika mereka sudah mengenal lebih lanjut, mitos itu terhapuslah dengan seiring waktu. Dan saya tidak menjelaskan apapun tentang wanita Sunda atau suku Sunda saya kepada keluarga suami saya. Biarkan mereka menilai dengan sendirinya dengan apapun yang mereka lihat dari diri saya sendiri gitu. Jadi ini salah satu pengalaman pribadi saya sih ya. Tidak dipungkiri, sejak dulu ada semacam hukum tidak tertulis yang berlaku di antara dua suku ini. Intinya memang tidak boleh ada pernikahan antara keduanya karena satu dan lain hal. Dengan waktu yang berlalu, aturan ini sering dianggap mitos saja oleh beberapa orang Jawa ataupun orang Sunda ya, yang keberadaannya antara ada dan tiada. Beberapa orang masih memegang teguh hal tersebut, namun banyak pula yang menganggap jika aturan semacam itu cukup menggelikan. Jadi kalau yang berpikir rasional mungkin ya, itu hanya sebuah mitos semata, apalagi yang sudah mengalaminya gitu kan. Tapi tidak semua perempuan Sunda juga image-nya jelek seperti yang dialami salah satu atau beberapa orang laki-laki Jawa. Mungkin ada oknum beberapa wanita Sunda yang mengecewakan pria-pria di luar pria Sunda gitu, mau Jawa mau suku apapun itu ya. Nah, di sini saya akan mengungkap mitos-mitos yang beredar di masyarakat soal hubungan wanita Jawa dan Sunda. Di sini ada beberapa poin ya, kita akan kupas tuntas satu persatu. Di poin yang pertama, pria Jawa jangan pernah menikah dengan wanita Sunda ataupun perempuan Sunda. Seorang pria yang terlahir dengan darah Jawa bebas untuk memilih calon pendamping hidupnya. Namun jangan pernah kalian jatuh hati dengan wanita Sunda. Kira-kira begitu pengajaran yang diberikan oleh para orang tua Jawa dulu. Bahkan jika masih kekeh, maka ancamannya pernikahan tanpa restu pun bakal diberikan sebagai ganjaran.
Begitu pula dengan wanita Sunda. Menurut cerita, sejak mereka didoktrin untuk tidak memilih pria Jawa sebagai pasangannya, alasannya macam-macam, namun pada intinya hanya satu, yakni kehancuran rumah tangga. Di era sekarang ini masih adakah yang melakukan praktek itu? Saya rasa mungkin masih ada untuk sebagian orang ya, tapi tidak semua orang masih ada. Jadi sekali lagi, bukan cuma laki-laki Jawa atau orang Jawa yang tidak memperbolehkan menikah dengan perempuan Sunda, tapi begitupun juga sebaliknya. Perempuan Sunda pun orang tua mungkin orang tua kami juga, kami pun melarang kami menikah dengan pria-pria Jawa, karena padahal gini lah, kita sendiri tidak tahu alasan yang pastinya, alasan yang jelasnya kenapa sih kok dilarang untuk menikah dengan pria Jawa atau dilarang untuk menikah dengan wanita Sunda gitu. Sebenarnya kita tidak tahu alasan itunya gitu kan. Jadi harus telusuri dulu lah apa sih alasan tepatnya gitu. Apa sih masih ada, tapi mungkin banyak pula yang sudah tidak menggubris lagi hal semacam itu. Itu di poin yang pertama, pria Jawa jangan pernah menikahi wanita Sunda. Di poin yang kedua, pasangan Sunda Jawa menikah maka pernikahannya rusak. Wow, suatu ancaman menurut saya ya. Konon banyak yang beranggapan jika benar-benar terjadi pernikahan antara pria Jawa dengan wanita Sunda, maka pernikahan keduanya takkan pernah berlangsung, akan selalu muncul konflik-konflik sehingga bikin rumah tangga seperti di neraka. Untungnya mitos ini tidak benar-benar terbukti. Banyak kok pasangan Jawa Sunda masih adem ayem sampai tua. Alhamdulillah saya juga dengan suami saya ya adem-adem aja. Menurut saya semua rumah tangga mau suku dari manapun, laki-laki atau perempuannya, masalah atau percikan-percikan itu akan muncul, nggak cuma di perempuan Sunda dan Jawa aja yang menikah, mungkin di semua pasangan juga tidak akan mulus selamanya gitu kan. Orang-orang dulu bilang faktor ketidakharmonisan pasangan ini lantaran keduanya beda kultur dan kebiasaan. Pria Jawanya besar dengan ajaran di tempatnya dibesarkan, begitu pula dengan sebaliknya. Gesekan kultur ini yang ditengarai sebagai pemicu retaknya hubungan rumah tangga, tapi bukanlah memang sudah tugasnya cinta untuk mempersatukan segala perbedaan. Ya mau suku manapun, ya kadang-kadang gini loh, sesama suku Sunda pun ataupun sesama suku Jawa pun menikah dalam satu suku, itu menurut saya kita tetap harus beradaptasi dengan kebiasaan kita masing-masing, karena kita dibesarkan dari lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, meskipun kita sama-sama satu suku. Itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat kalian gimana di poin yang kedua ini? Poin yang ketiga, anggapan kalau wanita Sunda materialistis. Buat gue perempuan Sunda bukan materialistis tapi realistis ya. Itu pembelaan gue, nggak tahu untuk yang lainnya ya. Masih menurut mitos yang sama, konon alasannya kenapa pria Jawa tidak boleh menikahi wanita Sunda atau perempuan Sunda, karena wanita Sunda itu materialistis, hanya mau dengan pria-pria kaya. Saya rasa semua perempuan juga harapannya menikah dengan pria kaya, tapi kalau jodoh kan tidak bisa ditolak, kita menikah dengan pria miskin. Tapi saya pikir semua perempuan menginginkan suaminya kaya raya, betul apa betul? Menikahi dengan pria kaya dengan tujuan untuk menguras habis hartanya, atau kalau tidak terlalu kaya, si suami akan dipaksa untuk terus bekerja keras, kemudian si istrinya lah yang menikmati hasilnya. Ya iyalah, suami itu harus bekerja keras dan yang menikmati pasti anak dan istri, itu sudah pasti. Bukan untuk dinikmati sendiri, namanya tugas suami untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Kan menikah harus dinafkahin, anak istri harus makan.
Itu menurut pendapat saya. Kembali lagi, ada anggapan juga kalau menikahi wanita Sunda jangan harap mereka mau dibawa ke Jawa. Yang ada justru pria Jawanya yang mau tak mau mengikuti kemauan si istri dan tak bisa kembali lagi ke tanah kelahirannya. Sekali lagi, ini hanya mitos yang kebetulan masih dipertanyakan. Oke, saya akan menanggapi poin yang ini. Saya sendiri memang tidak mau memiliki tempat tinggal di daerah Jawa, di kampung suami saya. Karena apa? Bukan karena mau menguras harta suami, bukan karena tidak mau diikut campurkan sama keluarganya, bukan. Tapi kebutuhan kita banyak di tempat yang kita tempati sekarang. Misalkan suami masih bekerja, anak-anak masih sekolah gitu kan. Buat saya pribadi, saya tidak mau menjalin hubungan rumah tangga jarak jauh karena buat saya resikonya terlalu rentan. Jadi kita memilih tinggal di tempat yang mereka sekarang, yang kita sekarang tempati. Dan itu juga posisinya, kalau untuk saya sendiri, saya jauh dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Jarak rumahnya ya jauh sekali, berjam-jam gitu, bahkan bisa nyampe 10 jam. Dan suami saya pun keluarganya berjauh. Menurut saya itu tempat yang apa ya, di tengah-tengah. Saya tidak dengan keluarga saya, dia pun tidak dengan keluarga dia, karena kebutuhan dan kebutuhan keluarga kami memang ada di sini. Itu menurut saya. Kembali lagi ya. Poin yang keempat, wanita Sunda suka sekali berhias. Nalurilah, mau wanita Jawa, mau wanita pulau manapun, mau Kalimantan, mau Papua, mau apapun, kalau suka bersolek ya suka bersolek. Ada juga wanita Sunda tidak suka bersolek. Saya aja bersoleknya sekarang ini. Dulu saya tidak suka bersolek, pakai alis pakai pensil alis aja nggak pernah dulu. Sekarang ada mut-mutan aja gitu kan. Oke, mitos yang beredar juga menyebut tentang kebiasaan wanita Sunda yang suka berhias. Lalu apa hubungannya dengan dilarangnya pernikahan Jawa dan Sunda? Ini sering dikaitkan dengan filosofi wanita Sunda yang tak mau diajak susah. Ya, mereka dianggap hanya jago bersolek saja namun tidak mau bekerja keras. Poin yang ini saya akan bantah sekali, bukan karena saya merasa orang Sunda gitu kan. Bukan tidak mau bekerja keras, saya pribadi gitu kan. Saya mah berbicara pribadi aja ya, karena ini yang dibahas kaitannya kebetulan saya Sunda, suami Jawa gitu kan. Saya ada kalanya bekerja keras, namun kembali lagi saya mengingat kodrat saya sebagai perempuan. Mencari nafkah atau bekerja keras itu bukan tugasnya seorang perempuan, tapi tugasnya suami. Saya hanya berbakti terhadap keluarga, menjadi istri yang baik, menjaga suami, menjaga anak dengan saya tidak bekerja. Tapi saya juga melakukan usaha kecil-kecilan, tidak cuma berdiam diri. Di rumah juga bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan uang. Kita juga banyak menghasilkan uang, karena faktanya ketika wanita memiliki karir yang bagus, memiliki pendapatan yang bagus, tidak sedikit wanita itu merasa tidak butuh laki-laki karena dia memiliki penghasilan. Nah, prinsip saya tidak mau seperti itu. Saya memang ingin menggantungkan hidup saya dengan suami saya gitu kan. Karena memang itu kewajibannya suami untuk menafkahi anak istrinya. Kalaupun saya usaha, kalaupun saya bekerja keras, itu untuk jaga-jaga ketika amit-amit suami kita dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa, minimal kita tidak kaget karena kita bisa mendapatkan uang atau bisa berusaha. Itu menurut saya. Kembali lagi ya. Sang suami pun harus bekerja keras untuk bisa mencukupi kebutuhan istri yang suka dandan. Memang cantik sih, namun kebiasaan wanita Sunda yang suka sekali berdandan menurut mitos adalah alasan kenapa para pria Jawa harus menghindari mereka.
Menurut saya, perempuan manapun pada dasarnya suka dandan dan bukan materialistis. Gini dandan ya, masalah dandan dan berpenampilan. Ketika suami kita memiliki jabatan atau memiliki lingkungan pekerjaan ya, ketika kita suatu hari dibawa ke acara relasi suami atau undangan ataupun jamuan apapun gitu kan, kebetulan misalkan suami kita posisinya di atas lah, misalkan direktur lah, manajer lah gitu kan, otomatis si perempuan, si istrinya ini harus bisa menyesuaikan standar jabatan suaminya. Ketika suaminya salah satu direktur, sementara istrinya tidak bersolek, tidak berpenampilan dengan baik, menurut saya itu akan menurunkan atau menjatuhkan image status suami kita gitu kan. Bukan berarti pandai bersolek, karena ingat, tidak semua perempuan pandai bersolek loh, tidak semua, dan tidak semua bukan, dan semua perempuan pada dasarnya bersolek, cuman ada yang berlebihan, ada yang enggak bersoleknya gitu. Pada dasarnya semua perempuan tuh suka bukan matre sih, realistis, karena kebutuhan hidup. Karena apa? Karena saya sebagai perempuan Sunda, balik lagi ke saya pola hidup keluarga saya mengikuti perekonomian suami. Ketika suami kita lagi di bawah, ya kita ikutin standarnya gitu kan. Standarnya, dengan gaji sekian kita harus cukup untuk biaya sebulan, kalau bisa kita nabung, kita nyimpen untuk masa depan anak-anak, untuk sekolah, untuk apa. Tapi ketika suami kita perekonomiannya mulai membaik, otomatis standar hidup kita pun akan naik. Tidak sama dengan ketika suami kita sedang berpenghasilan kecil gitu kan. Karena balik lagi kebutuhan. Tapi cuma satu yang saya terapkan, seboros apapun, sebanyak apapun pengeluarannya, saya usahakan menabung dan menyimpan. Jadi tidak semua penghasilan dihabiskan. Misalkan gaji sekian gitu kan, saya minimal 10% simpen untuk masa depan. Terus dijatah, ini untuk anak-anak anak-anak sekolah, bayar sekolah, ini untuk kebutuhan anak-anak, ini untuk kebutuhan untuk rumah tangga. Itu memanage. Jadi ketika kita bergaya hidup sesuai kemampuan kita, kecuali kita tidak penghasilan kita sedikit tapi gaya hidup kita selangit, itu yang salah. Saya juga tidak setuju. Mungkin ada aja salah satu seperti itu, tapi untuk overall saya nggak terlalu suka sih kalau dibilang perempuan Sunda itu materialistis, tapi realistis. Karena pada dasarnya semua perempuan juga realistis. Bedak aja pakai duit, baju aja pakai duit, buat beli perhiasan itu pakai duit. Ya pakai apa kalau bukan duit? Pakai daun. Sekarang di poin yang terakhir ini sepertinya poin yang paling penting yang wajib kalian ketahui, karena semua stigma negatif tentang perempuan Sunda atau pria Jawa ini berawal dari poin yang ini ya. Jadi kalian simak baik-baik poin yang terakhir ini, alias poin yang kelima. Perang bubat menjadi awal perseteruan ini. Banyak yang berkeyakinan jika mitos satu ini diurutkan ke atas, maka akan sampai kepada peristiwa pecahnya perang bubat. Perang ini adalah perseteruan antara kerajaan Majapahit dan Pajajaran yang menurut beberapa versi terdapat intrik dan muslihat di dalamnya. Intinya itu, Pajajaran merasa dikhianati oleh Majapahit, hingga akhirnya kejadian ini membuat Pajajaran marah dan bersumpah keturunannya tidak akan pernah berhubungan dengan orang-orang Majapahit. Itu ya di poin yang paling penting ini. Kejadian ini kemudian dipercaya sebagai awal mitos larangan pernikahan Sunda Jawa tersebut. Sebagian percaya jika melanggar sumpah tersebut akan terkena terkena bala atau sial. Namun yang lebih moderat menganggap jika hanya ini bagian sejarah saja.
Beginilah mitos tentang Sunda dan Jawa yang konon masih saja dipercaya di era kekinian seperti sekarang ini. Memang tiap-tiap orang berhak menentukan kehidupannya sendiri, termasuk percaya dengan mitos semacam ini. Hanya saja alangkah sayangnya jika gara-gara sesuatu yang seperti ini kesempatan untuk mendekati wanita Sunda yang jelita itu harus terpaksa dihilangkan gitu. Jodoh adalah ketentuan Tuhan. Kalau Dia menakdirkan kita untuk menikah dengan orang Sunda, lalu apakah harus ditentang? Tapi lagi-lagi hal semacam ini kembali lagi ke masing-masing orang. Jadi tapi saya pikir ya di era sekarang ini sudah mulai mengikis mitos-mitos antara perempuan Sunda dengan perempuan Jawa itu, karena banyak juga yang menikah pria Jawa dengan wanita Sunda. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu tidak ada lagi gap-gapan itu atau mitos-mitos itu yang bisa menurut saya merugikan kedua belah pihak, antara Sunda dan Jawa, apalagi kalau saling mencintai, karena itu kan cinta itu anugerah ya, dan jodoh itu kadang-kadang kita tidak bisa menentangnya, takdir Tuhan itu kita tidak bisa menentangnya gitu. Mungkin itu aja ulasan atau penjelasan tentang mitos cewek Sunda yang dilarang menikah dengan pria Jawa. Begitupun sebaliknya, pria Jawa dilarang menikah dengan cewek Sunda atau gadis Sunda. Semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga yang belum tahu sejarahnya kalian baca-bacalah, kalian searching-searching ya gitu kan. Jangan cuman katanya yang tidak jelas sumbernya gitu. Dan kalau kalian yang sudah merasakan bener kok perempuan Sunda memang gitu, apa kata orang-orang gini, mungkin itu salah satu oknum. Tapi ingat, tidak semua perempuan Sunda atau tidak semua laki-laki Jawa seperti yang kita pikirkan. Banyak kok yang langgeng, banyak kok yang menuai kesuksesan hidupnya di dunia gitu kan. Kalau akhirat itu bukan kapasitas saya ya, itu tergantung pribadinya masing-masing. Kalau masalah agama atau masalah akhirat gitu kan, banyak kok yang sukses, banyak kok yang langgeng, banyak kok yang rukun gitu kan, bahkan melebihi satu suku sendiri gitu kan ya. Mungkin itu aja saran dan kritiknya. Saya tahu ini konten akan pro dan kontra ya, apalagi yang menentang, yang anti, yang percaya dengan mitos, ataupun orang-orang di luar Pulau Jawa ataupun Pulau Sunda. Pasti pro dan kontra itu kembali lagi ke pemikiran kalian masing-masing. Kritik dan